adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang kali ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi, yaitu yang disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran Desa Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Subhanallah, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak dari Semarang? Suasana hujan membuka majelis ilmu kita. Mudah-mudahan ini adalah pertanda dari Allah bahwa Allah akan mengucurkan ilmu kepada kita bersama, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tema yang sangat menarik sekali yang bakal kita angkat di kesempatan kali ini bersama guru kita, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Kiai. Masya Allah, ini hujan tapi kepanasan ini. Bagaimana ceritanya ini? Gerah. Nah, kita akan mengangkat satu tema. Tarik becak. Ini kita di bukit, jadi Ustadz tadi narik becak ke atas gitu ya. Kita akan mengangkat satu tema yang berjudul obat anti kemiskinan. Nah, ternyata kemiskinan pun bisa kita sebut sebagai penyakit, dan ternyata Allah menurunkan penyakit, dan kita yakini bahwa Allah akan menurunkan obatnya. Sedikit sebelum kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita dari Malaysia, Ustadz Yusuf Mansur. Apa yang bakal kita bahas di 8 segmen ke depan ini kira-kira? Iya, kita ini kan menghadapi salah satunya ini isu tentang kemiskinan. Hampir tema kita tentang itu sehari-hari di Indonesia ini. Padahal Al-Quran sudah menjamin bahwasanya Allah memberikan rezeki buat siapa saja hambanya yang beriman. Kita akan bicara tentang ini. Kemudian yang menarik sekali, ada saudara kita Dr. Romzi yang ada di samping kanan saya. Assalamualaikum Dokter. Rosmi jauh-jauh dari Malaysia. Nah, ini sedikit berbicara, kenapa bisa tiba-tiba ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur? Waalaikumsalam. Mas Agung aja, Mas Agung. Ya, saya mau jelasin, tiba-tiba dari Malaysia datang jauh-jauh harus ke Ungaran. Nah, ini apa yang membuat dokter harus datang ke sini bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur? Alhamdulillah, sebenarnya ini petunjuk dari hidayah Allah Ta'ala. Saya mengikuti Murabi Ustadz Yusuf Mansur di YouTube selama hampir 1 tahun. Ke semua rancangan di TV One, wisata hati sebagainya, saya ikuti. Dan ini bersamaan dengan cara saya sendiri mengelolakan hidup saya. Terutamanya saya amat berkeyakinan dan faham tentang nilai sedekah dalam, saya juga pengusaha. Jadi ini dokter sekaligus pengusaha. Ya. Nah, yang menarik sekali adalah seperti yang dipaparkan tadi oleh guru kita. Sempat kita sebelum siaran ini kita berdialog dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz mengatakan bahwa Dr. Rosmi ini, Dr. Rosmi ini ternyata telah diuji oleh Allah dengan diberikan sebuah ujian berupa hutang yang cukup besar jumlahnya. Bahkan bisa mencapai, mohon maaf, di level triliunan. Nah, orang yang diberikan ujian seperti ini tentu saja akan sangat berat. Tetapi ternyata Dr. Rosmi mampu melaluinya dengan petunjuk Allah dan dengan kekuatan Allah. Bisa berbagi kepada kita semua. Boleh berkongsi ya. Rahmat pada semua yang hadirin. Alhamdulillah, sebenarnya saya mengamalkan 7 sunnah Rasul daripada tahun 2004 bila perniagaan pertama jatuh. Itu tahajud, duha, tadarus Quran, puasa sebagainya. Dan alhamdulillah selama 1,5 tahun bisa keluar pada masalah, dan akhirnya pada tahun 2006 daripada perniagaan maternity, perniagaan rumah bersalin, saya sebenarnya pakar perbedaan dan sakit puan, doktor wanita gitu.
tukar berbeda profesi bahasanya. kepada usahawan, menceburi pada produk kesihatan. Tapi masih jadi dokter sekarang? Sudah tidak? retire. Sudah retire. Dan ujiannya pada tahun 2007, pada tahun 2008 berkat amalan ini semua, Allah Ta'ala beri rezeki yang tak dijangka-jangka. Apabila satu testimoni yang saya sponsor dengan produk slimming, jus MF5, berat badannya turun secara luar biasa sekali. Daripada 210 kilo turun kepada 110 kilo hanya dalam tempoh 6 bulan. Intinya Dr. Rosmi bahwa Allah memberikan satu jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Itu yang paling penting. Ya, Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya dan tentu saja nanti Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan kepada kita betapa masalah berat seperti apapun ketika kita dengan atau dekat dengan Sang Pencipta masalah, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar. Anda tidak percaya? Kita buktikan dalam Damai Indonesiaku bersama Ustadz Yusuf Mansur yang tentu saja masih didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم.
Kehidupan kita saat ini tidak akan pernah mungkin semudah yang kita pikirkan. Ya, berbagai macam tantangan kehidupan seperti kehilangan pekerjaan atau orang-orang yang kita cintai bisa saja menyeret kita dalam keterpurukan. Bila kini kita melihat sekeliling kehidupan, begitu banyak orang-orang yang tenggelam dalam keterpurukan dan terjerat cukup lama dalam kegelapan. Seperti misalnya jatuh miskin dan selalu hidup dalam lingkaran kemiskinan. Kalau saja kita cukup cerdas dalam menghadapi tantangan kehidupan, mungkin berbagai macam bentuk benturan keras seharusnya tidak membuat kita semakin terpuruk. Tantangan kehidupan adalah kesempatan untuk berintrospeksi diri, belajar, dan mengambil hikmah atas setiap kejadian. Benturan keras dalam kehidupan akan menjadikan kita lebih mulia jika kita sadar atas kekeliruan yang telah dilakukan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Maka, kembalilah kita untuk menyusun dan melaksanakan rencana dengan lebih baik. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku dan buka dengan sebuah tayangan yang masih bisa kita saksikan tadi betapa itu terjadi benar-benar di negeri kita, bukan di negeri seberang. Negeri kita pun merasakan sakit miskin. Sekali lagi, Al-Quran akan menyembuhkan semua itu. Bagaimanakah bentuk penyembuhan yang akan diberikan oleh Al-Quran? Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan pada kita. Silakan. Ya. Bismillah. Berdiri kali ya. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang Ustadz Agung dan kawan-kawan pemirsa di seluruh tanah air, soal kemiskinan ini memang banyak faktor ya. Ada kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural. Ya, dan banyak lagi sebutan-sebutan yang lain yang memang sebagian teman-teman kita itu ada yang tidak bisa melepaskan dirinya dari kemiskinan. Dan kalau kita perhatikan ekonomi Indonesia, terutama di level ekonomi yang kecil, kalau saja mereka menghitung pengeluaran ketika mereka berdagang, pasti mereka juga udah mati duluan. Misalkan begini, suka ngelihat tukang mie toh, tukang bakso toh. Sebenarnya kan kenapa mereka masih bisa tetap survive? Karena mereka tidak menghitung tenaga kerja istrinya. Jadi ketika istrinya memotong mie, membuat bumbu, itu tidak dihitung sebagai tenaga kerja. Kemudian ketika dia dagang bakso menggunakan pekarangannya, tidak dihitung sewa. Kemudian listrik juga tidak dihitung sebagai cost. Anaknya pun ikut membantu, tidak dihitung sebagai tenaga kerja part-timer. Sebenarnya di Indonesia ini, kalau bukan rahmat Allah, kayaknya emang udah wassalam di negeri ini. Semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Falaula fadlullahi wa rahmatuhu alaikum lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, keutamaan dari Allah, tentu kita udah bakal bangkrut udah lama gitu. Tapi karena masih ada orang tua yang sujud di tengah malam, masih ada anak muda yang beristighfar, masih ada yang memenuhi masjid, masih ada yang belajar Quran seperti para santri. Mudah-mudahan Allah bukan cuma menunda adab yang besar, tapi malah menghilangkan. Ya, saya pernah diberitahu oleh salah seorang guru bahwa kemiskinan itu juga merupakan azab. Bisa jadi kemiskinan juga merupakan azab. Ya, bil ba'sa'i wad-dharra. Allah kemudian kenakan buat kita semua kesusahan, kesempitan, hidup kok yang nggak ada seneng-senengnya gitu. Kenapa? Karena Allah nggak diperhatikan. Allah tidak diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang melupakan peringatanku, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh sholat nanti dulu, disuruh berderma gua aja susah, gua aja sulit, gua aja kurang. Mulut bawaannya ngomongin orang terus, kuping bawaannya dengerin aib orang terus. Kemaluan tidak dijaga, kehormatan juga tidak dijaga, pandangan mata kenanya maksiat terus.
Kaki berat dibawa melangkah ke masjid, tapi ringan dibawa ke tempat maksiat. Apalagi tangan gampang ngambil hak orang lain, hati gampang dengkinya, penuh dengan kekacauan hati kita, badan kita, panca indera kita. Yang terjadi adalah fa innalahu ma'isyatan dongka. Kerja mah kerja, tapi nggak cukup mah nggak cukup. Betul tidak? Kayaknya buat bayar kontrakan aja susah gitu. Buat bayar angsuran susah gitu. Boro-boro buat hidup seneng. Buat makan aja Masya Allah. Subhanallah. Nah, sebenarnya obatnya adalah fafirru ilallah. Bukankah Allah menjamin lumut yang dia tidak kemana-mana? Tidakkah kita kemudian melihat cicak? Makanannya malah nyamuk yang punya sayap. Kenapa kita manusia tidak diperhatikan Allah? Jawabannya adalah sederhana. Karena kitanya tidak memperhatikan Allah. Jawaban pada pertemuan pertama ini tentang kemiskinan. Insya Allah beberapa pekan di TV One. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya berbicara tentang obat miskin. Obat kesusahan. Obat kesulitan. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jangan lupa standby di depan layar kaca TV One. Karena kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama se-Indonesia. Dan teman-teman di mancanegara yang melihat tayangan ini. Baik lewat web streaming. Maupun lewat tayangan tundanya di YouTube atau di tempat lain. Ikut berdoa. Semoga event doa bareng nasional. Mudah-mudahan bisa mengangkat. Bukan cuman kita keluar dari kemiskinan dan kesusahan. Tapi juga bisa mengangkat Indonesia secara keseluruhan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahwa kemiskinan itu adalah sebuah keniscayaan. Ada yang kaya dan memang ada yang miskin. Tapi sejelek-jeleknya orang miskin yang beriman, nggak kelihatan miskinnya. Nggak kelihatan miskinnya. Sejelek-jeleknya orang yang kesusahan sedangkan dia beriman, nggak ada tetangga yang tahu. Tidak ada tetangga yang tahu. Bahkan mungkin suaminya juga tidak tahu kalau dia sedang merasakan sesuatu. Bahkan istrinya juga tidak tahu, apalagi saudaranya. Sejelek-jeleknya orang miskin, andai dia beriman, orang melihatnya sebagai orang yang cukup saja. Seneng saja bawaannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya Indonesia punya culture seperti itu. Negeri atau negara yang indeks happiness-nya tertinggi adalah Indonesia. Luar biasa ya. Masya Allah, orang bisa telanjang dada tidur di depan rokok, ngorok. Orang-orang kaya, orang-orang yang sibuk, kadang-kadang bingung ngeliat orang susah. Masih bisa main bulu tangkis jam 9, jam 10 malam. Padahal dia masih rapat. Indonesia ini Masya Allah, secara kultur, kita ini bangsa yang happy. Bangsa yang senang secara kultur. Apalagi kalau kemudian diisi dengan iman. Diisi dengan Islam. Diisi dengan jawaban pertama dari saya atas izin Allah. Pada hari ini saya mau bicara tentang Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah obat kemiskinan. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah bagi kita bersama yang nantinya di segmen-segmen berikutnya kita akan diajak untuk lebih dalam lagi mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Dan kita buktikan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kitab bacaan, tetapi kitab yang menawarkan solusi di setiap permasalahan kehidupan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Hasbi Rabbi
Yang tinggi. Angkat dua tangan. Sallallahu. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur dan Ustadz Agung di Pondok Pesantren Darul Quran Ungaran, Semarang. Nama desanya Desa Keji. Keji. Seruan Keji. Alhamdulillah pemirsa di sini durennya Masya Allah. Berduri. Oh ini pohon durian di mana-mana Masya Allah nih. Kampung Masya Allah deh. Gunungnya juga Masya Allah. Berkah deh. Seberkah-berkah tempat insya Allah. Ya, tadi saya makan tahu. Saya bilang ini cabenya nggak ada. Teman-teman bilang nggak ada. Udah nggak mungkin nggak ada cabai di kampung, cari. Oh kita cari alhamdulillah bu pedas banget. Ya Allah itu makan satu aja. Hush, Masya Allah dah. Mudah-mudahan di kampung barokah. Semua kampung di Indonesia barokah. Penduduknya menjadi penduduk yang ahli iman. Ahli ibadah. Walau amanah ahlul qura. Ini bawah doa nih. Walau amanah ahlul qura. Kalaulah satu kelompok, satu kaum, satu penduduk dia beriman. Di ayat yang lain wattaqau. Dia juga bertakwa. Allah akan turunin apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan turunin keberkahan dari langit. Indonesia udah penuh dengan berkah, tinggal kitanya saja yang kembali kepada Allah. Insya Allah kok Allah yang mengizinkan orang lain menjajah secara ekonomi, Allah pula yang nanti membersihkan ekonomi dari penjajahan orang. Insya Allah, yakin. Nah hari ini, siang ini kita bicara obat pertama. Obat pertama supaya ibu bapak tidak miskin, tidak susah. Kalaupun miskin, kalaupun susah, Allah tolongin terus. Kalaupun miskin, kalaupun susah, ada banyak kemudahan dari Allah SWT. Tidak apa-apa pemirsa, punya utang 100 juta. Nggak ada apa-apa, nggak masalah. Asal Allah kasih 200 juta, oke? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Biarin aja. Kita diusir dari kontrakan. Karena nggak bisa bayar. Yang penting Allah bagi kita rumah baru, ya nggak? Nggak ada masalah. Biarin aja anak kita nggak bisa sekolah, betul nggak? Biarin aja. Yang penting bisa pindah ke tempat yang lebih bagus. Insya Allah. Tapi kalau udah susah, udah miskin, dan ditinggal oleh Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai begitu. Obat pertama pemirsa, yakni Al-Quranul Karim. Saya sekalian mengannounce program nasional dari kami, dari kawan-kawan pecinta Quran, insya Allah. Nama programnya adalah One Day One Juz. 1 hari 1 juz. Juz apa nih? Juz manggis, alpukat. Pemirsa, 1 hari 1 juz. Ngaji 1 hari 1 juz. Kalau pemirsa pengen tahu apa kemudian dampak positifnya, dampak baiknya, kebaikannya dari ngaji Quran, dari tidak meninggalkan Quran, boleh dites. Siapa pemirsa yang memulai One Day One Juz, ambil kertas selembar, lalu tulis keadaan dia per hari sebelum dimulai perjalanan One Day One Juz. Contoh misalkan. Permisi Mas Agung. Siapa namanya? Arno. Mas Arno punya tabungan berapa sekarang? Nggak ada. Mas Arno tidak punya tabungan. Tulis tidak punya tabungan. Rumah, ngontrak, numpang, beli, punya sendiri? Ngontrak. Tulis di situ, ngontrak. Punya istri 1, 2, 3? 1. Tulis istri 1. Punya anak? 3. Anak 3. Nggak punya tabungan, nggak punya rumah alias masih ngontrak, punya istri 1, anak 3. Punya utang tidak? Punya banyak. Alhamdulillah.
Nggak apa-apa punya utangnya nggak. Yang penting punya Allah. Nanti Allah yang bayarin. Utangnya piro mas? 60. 60 juta. Kecil insya Allah. Buat siapa kecil? Buat Allah SWT. Mas Arno tulis. Mas Arno tulis. Saya Arno mau memulai 1 hari 1 juz. Inilah keadaan saya. Tidak punya tabungan. Punya utang 60 juta. Punya istri 1. Anak 3. Belum punya rumah. Punya mobil? Belum. Belum punya mobil. Punya usaha? Ada Apa usahanya? susu kedelai. Usaha susu kedelai. Tulis. Berjalanlah dia mulai. Berjalanlah beliau mulai nih. Mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Tes. Apakah dengan menghafal, dengan membaca Al-Quran, dengan kembali kepada Al-Quran, hidupnya bisa berubah. Tes. Tes. Mulai nih nanti Mas Arno besok. Atau ntar malam sama istri. Mulai dari Al-Fatihah. Mas Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juz 1 ya, juz 1 ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terusin 1 juz. Maksudnya terusin nanti. Baca 1 juz. Cek rekening. Cek rekening. Insya Allah masih 0. Iya no, baru 1 juz masuk minta hadiah. Iya dong, wayahnya dong ya nggak? Buat ngapus dosa dulu, ya nggak? Buat ngapus maksiat dulu. Terus hari kedua, saya kulus sufaha minan nas ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Terusin tuh sampai juz 2 selesai. Hari ketiga, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Terus juz ketiga selesai. Biasanya nih Bu, seminggu mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Yang nagih mulai banyak. Iya, om punya utang gimana? Masa ngaji nggak boleh nggak tagih? Pasti ditagih. Tapi hebatnya ketika ditagih kemarin tidak ada pertolongan Allah. Sekarang begitu ditagih pertolongan Allah ada. Lagi dimaki-maki, datang mertua. Kenapa mantu saya dimarahin? Kilo Bu, anak ibu nih punya utang. Udah saya bayar, selesai. Subhanallah. Subhanallah, menarik sekali Ustaz Yusuf Mansur. Nanti kita tadi. terusin ya. 1 hari 1 juz Mas Agung. 1 hari 1 juz hari insya 1 Allah. Itulah tadi, menarik sekali. Disampaikan secara ringan bahwa sesungguhnya itu memiliki satu pesan yang sangat berat sekali bagi kita. Kita sesungguhnya telah ditantang oleh Allah. Kitab itu diberikan kepada kita, apakah sekedar kita baca begitu saja? Tetapi ternyata tadi Ustaz Yusuf Mansur memberikan kepada kita satu formulasi. 1 hari 1 juz untuk membuktikan bahwa kitab itu akan membukakan diri, menyelesaikan masalah-masalah kita. Bagaimana dengan obat yang kedua? Kita akan lanjutkan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Bersama Damai Nusaku yang dibersamakan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Alhamdulillah, hari ini juga keluarga besar Darul Quran Bandung, SDKI Bandung, ini kan cabang Ungaran Semarang nih. Hari ini cabang Bandung sedang berbahagia karena dua putra kami, dua putra kita semua hari ini percis menghatamkan hafalan Qurannya yang ke-30 juz. Alhamdulillah, selamat buat Ananda, Hamzah dan Prima. Hamzah tuh dari nol bu, dari nol, dari nggak ada hafalan. Sampai dia kemudian hafal 30 juz di Darul Quran Bandung. Alhamdulillah. Kalau Ananda Prima, dia ketika masuk sudah hafal 2,5 juz. Jadi udah punya modal. Insya Allah anak-anak ayah nih, yang di Semarang, insya Allah dalam 2 tahun kurang hafal 30 juz. Amin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak serta pemirsa, untuk menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz, tidak perlu hafal. Dibaca saja. Dibaca saja, buka Quran. Dan kalau bisa dibaca berikut artinya supaya sedikit memahami. Lah kenapa tadi saya bilang, Arno, tulis keadaan situ, tulis. Yang punya penyakit gagal ginjal, jantung, mesti cuci darah seminggu 2 kali, tulis. Supaya apa? Supaya tahu perubahannya. Yang handphonenya jelek, tulis, handphone saya jelek. Iya beneran. Supaya nanti menghitung, begitu di bulan ke-6, ada tidak perubahannya. Dijamin, Allah yang menjamin, bukan Yusuf Mansur. Orang gak dekat Quran aja rizkinya banyak, apalagi dekat Quran, insya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Mulutnya mulut ahlul Quran, jangan ngomongin orang. Tapi kan kita bukan ngomongin orang, ya nggak? Kita kan ngomongin, itu namanya ngomongin orang tetap. Syarat dengan ketentuan mata dijaga, jangan ngelihat perempuan kecuali yang menjadi istrinya. Tapi Ustaz ngelihat, ya ini kan lagi ngaji, lagi nenek, nggak apa-apa lah. Ya nggak melotot itu loh, ya. Terus duitnya jangan yang haram. 6 bulan ketahuan, Bu. Rumah yang ngontrak-ngontrak jadi rumah kecil. Rumah kecil jadi punya kontrakan. Kontrakan. Nanti 2-3 tahun ketika dia tiap bulan ngatamin Quran, punya usaha properti. Oh betul. Tadinya cuma usaha susu kedelai, besok punya pabrik susu dan punya peternakan kedelai. Keledai. Loh, ini perlu dites. Saya ini ngetes di utang saya. Dulu kan saya punya utang banyak. Wakeh. Utangnya pol. Banyak gitu. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu lagi nih caranya ngurusin urusan saya. Udahlah, saya ngaji aja dulu. Sambil menunggu nanti apa petunjukmu ya Allah. Ngaji. Subhanallah. Ada 1, ada 2, ada 3. Alhamdulillah 3 tahun nggak ada yang lunas. Tapi saya tancap terus, tahun ke-4, nikmatin terus, tahun ke-5, tancap lagi, tahun ke-6, tancap lagi, tahun ke-7, lunas. Alhamdulillah. Sekarang lagi ancang-ancang utang lagi. Jelek banget ya. Siapa yang belum punya anak turunan? Ada yang belum punya? Yang belum punya ada? Tulis mbak, tulis. Tulis di kertas selembar, ya Allah, saya dengan suami saya akan memulai perjalanan one day one juz. 1 hari baca 1 juz. Berikut artinya insya Allah. Luangkan waktu untuk Allah. Nanti Allah meluangkan waktu untuk ibu. Tulis keadaannya. Tapi ya Allah, saya hari ini belum punya anak. Belum merasakan hamil tuh kayak gimana. Ya Allah, izinkan saya menjadi seorang perempuan yang sempurna. Bisa kemudian hamil. Bu, lihat. Khatamin Quran bulan ke-7 hamil, insya Allah. Siapa yang belum punya jodoh?
Pemirsa. Pemirsa mana pemirsa? Siapa yang belum punya jodoh ngacung? Pemirsa ngacung, pemirsa. Ngacung. Pak Firman ngacung juga. Oke, mana yang belum punya jodoh, Oke, yang belum punya jodoh, tulis di kertas lembar. Oke, tadi ada yang protes, Ustadz janda nggak disebut nih. Ya udah, janda mana janda. Jangan begitu loh, kesannya gimana gitu. Ya janda ngacung aja, tetap pengen lagi kan begitu. Tulis. Ya Allah, saya pengen memulai satu hari satu juz berikut artinya. Tulis Bu, Pak tulis. Nanti bakal kaget loh. Tiba-tiba begitu masuk misalkan surah apalah, misalkan surah An-Nur, surah cahaya. Tiba-tiba suaranya bukan satu, suaranya udah dua. Suaranya sudah berdua. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Yang sebelah nyaut. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'. Sebelahnya nyaut lagi. Atau Ar-Rahman bolak-balik berdua. Ternyata 7 bulan dia sudah punya suami. 7 bulan sudah punya istri. Subhanallah. Kalau kemudian satu hari bisa 3 juz, langsung dapat janda anak 3. Udah 1 juz saja. Ya banyak. Bercanda ya Bu ya. Oh, saya kesannya kayak gimana gitu ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ceramah teh suka keceplosan. Enggak ada maksud. Makin kita banyak ngajinya makin bagus. Tapi Allah menyuruh kita tetap mengerjakan yang lain. Jangan dihabisin buat ngaji semua. Tapi buktikan. Saya per hari ini sebelum memulai perjalanan one day one juz, saya tidak punya pekerjaan. Tes. Insya Allah biasanya begitu masuk wal muhsanat, udah mulai ada nih teman datang. Mau kerja nggak sama saya? Baru juz 5 deh. Baru 5 hari udah ada kembangnya. Ibu buka warung nggak laku, ngaji. Buka warung nih, sepi, ngaji. Kalau perlu tutup. Loh, tes. Iman tuh perlu dites, tutup warungnya. Tutup. Ibu ngaji aja di dalam. Insya Allah tambah nggak ada yang beli. Tapi rezeki tuh Bu, Allah bikin nyelos ke warung ibu. Dari depan tutup, dia malah ke belakang. Weh, nggak buka gitu. Subhanallah. Orangnya lagi ngaji. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Weh, tutup. Shadaqallahul azim. Buka, lagi ngaji. Bikinin mie 30. Gitu. Dari tadi dibuka nggak ada yang datang. Ditutup kita yang ngaji malah datang. Subhanallah. Bu, Al-Quran itu kalamullah. Pemirsa, Al-Quran itu kalamu. Saya misalkan orang kaya. Lalu saya main catur sama saya punya teman. Saya lihat teman saya gelisah terus. Saya tanya sama dia, kenapa sih kamu gelisah? Rumah saya itu loh, belum makan, istri saya, anak saya. Sudah, kamu tenang-tenang saja sama saya. Saya sebagai orang kaya, saya telepon teman yang punya toko beras, kirimin beras. Saya telepon teman saya yang dagang daging, kirimin daging. Saya pengen berduaan sama dia. Nah, ente kalau baca Quran, berduaan sama Allah. Minta sama Allah. Pemirsa, bukan berarti baca Quran, membaca maknanya satu-satunya loh ya, obat kemiskinan. Bukan. Kita baru akan memulai pelajaran supaya Indonesia keluar dari kemiskinan. Debut pertama kita belajar kali ini adalah kita coba dulu mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Jujur, kita ini memang sudah mulai jarang membaca Al-Quran. Jujur.
Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi Ustadz Yusuf Mansur telah memberikan satu kunci kepada kita, luangkan waktu untuk Allah, maka Allah pun akan meluangkan waktu untuk kita. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, bahwa ternyata Al-Quran adalah sebuah kitab yang amat sangat luar biasa. Tergantung siapa yang berinteraksi dengannya. Al-Quran adalah firman Allah. Semestinya kita harus dalam kondisi suci ketika kita berdialog dengan Allah melalui Al-Qurannya. Subhanallah, semilir-semilir saya dikipasi Ustadz Yusuf. Kita akan lanjutkan lagi, dan di segmen berikutnya nanti Ustadz Yusuf akan mewawancarai salah satu ibu yang berusia sekitar 70 tahun. Beliau mampu untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 5 hari saja. Bagaimana mungkin? Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini.